Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat panas dan menjadi sorotan dunia. Langkah besar Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk masuk ke era energi nuklir. Kabar ini bukan sekadar wacana karena Indonesia secara resmi menggandeng dua negara besar, Rusia dan Spanyol, untuk merealisasikan proyek ambisius ini. Apa saja yang perlu kita ketahui? Mari kita kupas tuntas. Baru-baru ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah menandatangani nota kesepahaman yang sangat strategis. Pertama dengan Rosatom, perusahaan energi nuklir raksasa milik negara Rusia. Dan yang kedua dengan Empresarios Agrupados, sebuah konsorsium teknik terkemuka dari Spanyol. Ini bukan sekadar perjanjian di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia serius untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama di tanah air. Selama ini, ide membangun PLTN di Indonesia seringkali timbul tenggelam. Banyak pro dan kontra, terutama terkait isu keamanan dan dampak lingkungan. Namun, di bawah pemerintahan baru, tampaknya ada dorongan kuat untuk mempercepat transisi energi dan memastikan ketahanan energi nasional. Prabowo dan timnya melihat energi nuklir sebagai solusi yang bisa diandalkan, bersih, dan mampu memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat pesat seiring pertumbuhan ekonomi kita. Lalu, kenapa Rusia dan Spanyol? Pemilihan mitra ini tentu bukan tanpa alasan. Rusia melalui Rosatom adalah pemain utama di industri nuklir global. Mereka memiliki rekam jejak panjang dalam membangun dan mengoperasikan reaktor nuklir di seluruh dunia, dari Eropa hingga Asia. Teknologi mereka dikenal canggih dan relatif teruji. Rosatom menawarkan paket lengkap, mulai dari desain reaktor, konstruksi, hingga pelatihan personel dan bahkan pengelolaan limbah nuklir. Keterlibatan Rusia bisa memberikan transfer teknologi yang signifikan bagi Indonesia. Sementara itu, Spanyol melalui Empresarios Agrupados membawa keahlian yang berbeda namun sama pentingnya. Mereka adalah pakar dalam bidang rekayasa, konsultasi dan pengawasan proyek-proyek energi skala besar. Pengalaman mereka dalam memastikan proyek berjalan sesuai standar internasional, tepat waktu, dan sesuai anggaran akan sangat krusial. Peran Spanyol bisa dilihat sebagai penjamin kualitas dan manajemen proyek yang profesional, memastikan semua aspek teknis dan keselamatan terpenuhi dengan standar tertinggi. Kombinasi kekuatan teknologi Rusia dan keahlian manajemen Spanyol ini menciptakan sebuah kolaborasi yang solid dan menjanjikan. Tentu saja, langkah ini langsung menjadi sorotan dunia. Media internasional ramai memberitakan manuver diplomatik dan ekonomi Indonesia ini. Beberapa negara melihat ini sebagai langkah maju yang positif, di mana Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap energi bersih dan pembangunan berkelanjutan. Namun, tidak sedikit juga yang menyuarakan kekhawatiran. Letak geografis Indonesia di cincin api Pasifik yang rawan gempa bumi dan tsunami menjadi isu utama. Dunia masih ingat tragedi Fukushima di Jepang, dan pertanyaan besarnya adalah seberapa siap Indonesia menghadapi risiko serupa? Pemerintah Indonesia dan BRIN tentu sudah mengantisipasi pertanyaan ini. Kepala BRIN, Laksana Trihandoko, menekankan bahwa pemilihan lokasi akan menjadi prioritas utama. Kajian mendalam sedang dan akan terus dilakukan untuk menemukan area yang paling stabil secara geologis. Salah satu lokasi yang sering disebut-sebut dalam studi kelayakan adalah Bangka Belitung, yang dianggap relatif aman dari aktivitas tektonik besar. Selain itu, teknologi reaktor nuklir modern yang dikenal sebagai generasi 3+ atau bahkan generasi 4 sudah dilengkapi dengan sistem keamanan pasif
yang jauh lebih canggih. Sistem ini dirancang untuk bisa mendinginkan reaktor secara otomatis, tanpa perlu campur tangan manusia atau sumber listrik eksternal jika terjadi keadaan darurat. Inilah salah satu poin penting yang akan terus disosialisasikan kepada publik. Proyek ini bukan hanya soal membangun pembangkit listrik, ini adalah proyek strategis yang akan berdampak luas. Dari sisi ekonomi, pembangunan PLTN akan menciptakan ribuan lapangan kerja, mulai dari fase konstruksi hingga operasional. Akan ada efek domino bagi industri pendukung lokal, mulai dari penyedia material, logistik, hingga jasa. Selain itu, dengan memiliki sumber energi yang stabil dan harganya lebih terprediksi dibandingkan bahan bakar fosil, daya saing industri nasional kita diharapkan bisa meningkat. Biaya produksi bisa ditekan, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen. Dari sisi ketahanan energi, Indonesia akan mengurangi ketergantungannya pada batu bara dan minyak bumi. Seperti yang kita tahu, cadangan fosil kita semakin menipis dan harganya sangat fluktuatif di pasar global. Diversifikasi ke energi nuklir akan memberikan bantalan yang kuat bagi keamanan pasokan energi jangka panjang kita. Ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana ketahanan energi menjadi salah satu pilar utamanya. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Selain isu keamanan geologis, ada tantangan sosial dan politik. Penerimaan publik adalah kunci. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif, transparan, dan jujur mengenai manfaat dan risiko energi nuklir. Edukasi yang benar harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat untuk melawan misinformasi dan ketakutan yang tidak beralasan. Setiap pertanyaan dan kekhawatiran dari masyarakat harus dijawab dengan data dan fakta yang valid. Tantangan lainnya adalah soal pengelolaan limbah radioaktif. Ini mungkin adalah isu paling sensitif dalam teknologi nuklir, meskipun volume limbah nuklir sebenarnya sangat kecil dibandingkan limbah industri lain. Tingkat radioaktivitasnya yang tinggi membutuhkan penanganan khusus. Indonesia bersama Rusia dan mitra lainnya harus merancang solusi penyimpanan limbah jangka panjang yang aman dan permanen. Teknologi penyimpanan bawah tanah yang dalam atau Deep Geological Repository adalah salah satu opsi yang sedang dikaji oleh banyak negara. Transparansi dalam pengelolaan limbah ini akan menjadi penentu kepercayaan publik. Selanjutnya adalah soal sumber daya manusia. Mengoperasikan PLTN membutuhkan tenaga ahli dengan kualifikasi yang sangat tinggi. Indonesia harus segera mempersiapkan para insinyur, fisikawan, teknisi, dan operator nuklir melalui program pendidikan dan pelatihan yang intensif. Kolaborasi dengan Rosatom dan universities terkemuka di dunia akan menjadi bagian penting dari proses ini. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun kapasitas SDM unggul di bidang sains dan teknologi canggih. Proyek nuklir ini juga memiliki implikasi geopolitik dengan menjadi negara yang menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai. Posisi tawar Indonesia di kancah internasional akan semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya konsumen teknologi, tetapi juga mampu menjadi pemain dalam arena teknologi tinggi. Kedekatan dengan Rusia dalam proyek strategis ini juga akan menjadi catatan tersendiri bagi dinamika politik global, terutama di tengah rivalitas negara-negara besar. Indonesia harus pintar memainkan perannya, menjaga kebijakan luar negeri bebas aktif sambil tetap memaksimalkan keuntungan nasional. Jadi, apa langkah selanjutnya? Setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, tahap berikutnya adalah studi kelayakan yang lebih mendalam dan komprehensif. Ini akan mencakup analisis
analisis teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jika semua berjalan lancar dan mendapatkan lampu hijau dari semua pemangku kepentingan, termasuk persetujuan dari parlemen, maka fase desain dan persiapan konstruksi bisa dimulai. Para ahli memprediksi bahwa dari keputusan dibuat hingga PLTN pertama bisa beroperasi, dibutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Ini adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Keputusan pemerintahan Prabowo untuk maju dengan proyek nuklir ini adalah sebuah langkah berani yang bisa mengubah wajah energi Indonesia di masa depan. Ini adalah pertaruhan besar dengan potensi keuntungan yang besar pula, namun juga diiringi dengan tanggung jawab yang luar biasa. Keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, pengawasan yang ketat, dan yang terpenting, dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Kita akan terus mengikuti perkembangan proyek monumental ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan langkah Indonesia membangun PLTN? Apa kekhawatiran terbesar kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat dan konstruktif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.